Indonesia dan hanya ada di Surabaya dan hanya ada di Hati Kudus Yesus. Ngantuk itu alamiah. Jadi yang penting Tuhan menghargai kita. Mau milenium ketiga ini keluarga lah yang akan diserang oleh iblis. Karena banyak perpecahan, banyak masalah di dalam keluarga. Halo Sobat Katedral, selamat datang di podcast Katedral Faith Space. Kali ini aku Bisma sebagai host akan berbincang-bincang tentang sebuah keluarga yang merupakan ada di komunitas Gereja HKY kali ini. Nah, kalau kita bicara keluarga nih, keluarga ini kompleks ya, di tengah kesibukan hidup, kadang kita ini lupa sama iman keluarga kita ataupun rohani di keluarga kita, bahkan lebih sibuk ke keduniawian. Nah, tapi di Gereja HKY ini ada sebuah komunitas yang dimana mereka ini terlibat langsung meneladani keluarga melalui Yesus, Yusuf dan juga Maria. Dan komunitas ini nih sangat baik dan juga sudah berjalan sangat lama. Kali ini kita akan membahas tentang AFI, The Alliance of the Holy Family International. Dan kali ini saya akan ditemani oleh narasumber yang keren abis, dengan Ibu Magda dan juga Ibu Eliana. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, Gimana kabarnya Ibu? baik-baik. Lagi ceria-cerianya nih Bu. Iya. Sumringah banget. Hari Minggu. Hari Minggu. Oh, bisa deh Bu ya. Oh ya, bisa deh. Nah Bu, kali ini aku pengen tanya-tanya nih Bu tentang seputar AFI gitu. Ini jujur juga aku baru pertama kali dengar sih Bu soal komunitas AFI ini. Biasanya kan kalau di gereja-gereja kan seperti OMK, Rekat, BIA gitu kan Bu yang paling sering dengar. Cuman AFI ini baru pertama kali dengar nih. Nah, sebelum masuk lebih jauh nih, aku penasaran nih Bu. Pertama kali kenal AFI ini dari Ibu Magda sama Ibu Eliana ini kapan ya atau di umur berapa gitu? Sehingga sampai sekarang ini ikut komunitas ini. Ya, kalau mulai kenalnya itu sih di tahun 2009 itu ada Romo dari pendirinya AFI itu ingin bertemu Bapak Uskup Monsignor Vincentius Sutekno. Nah, kemudian tanyakan apa bisa kita audiensi 29 April 2009. Ternyata pas saat itu Bapak Uskup ada waktu. Maka beliau mengirimkan utusan dari AFI Pusat dan bertemu Bapak Uskup untuk memperkenalkan kegiatan Vigili ini dengan membawa video-video menjelaskan. Nah, ternyata Bapak Uskup menyetujui hadirnya Alliance of the Holy Family International ini di Surabaya. Dan akhirnya membuat vigili pertama kali 1 Mei 2009 di kapel Bapak Uskup sendiri di Polisi Istimewa nomor 17 itu. Nah, tapi yang ikut baru sekitar 27 ya Bu ya, 27 begitu ya. Sudah pokoknya kita mulai. Nah, setelah itu kita coba bertemu lagi. Akhirnya tanggal 8 September 2009 pas adorasi Hati Kudus Yesus ulang tahun pertama. Waktu itu ditanyakan mau merayakannya dengan cara apa. Nah, para pengurus waktu itu saya jadi koordinatornya meminta bagaimana kalau kita adakan vigili di katedral. Terus kami tanyakan pada Romo Eko Budi Susilo yang waktu itu Romo Paroki, beliau setuju. Nah, itulah mulai pertama kali vigili diadakan di katedral. Berarti Ibu Magda ini satu angkatan juga dengan Ibu Eliana masuknya? Untuk memulai bersama-sama. Berarti awal mulai itu tahun 2009 itu Iya. Dia kayak ini. Iya. Lama banget Ya, tahun ini kita Sweet 17. Sweet 17. Iya. Oh, berarti pelopornya ini Ibu Magda dan juga Ibu Eliana ini juga termasuk pelopor juga? Ya, sama-sama dengan beberapa orang ya.
Berarti awal mula Avia DKI tahun 2009 Iya. lewat apa tadi kapel yang Jalan Polisi Istimewa dulu tadi ya. Iya. Baru Keuskupan. diadakan apa seputar kegiatan Vigili Pasca di DKI sampai sekarang berarti. Iya. Itu kalau boleh tahu rutin hari apa aja, Bu? Kalau kegiatan. Vigili kami selalu adakan Jumat pertama dan Sabtu Sampai pertama. Sabtu pertama. Karena di dalam keluarga kudus itu untuk bisa meniru seperti keluarga kudus di Nazaret, kan ada Ibu Maria, Bapak Yusuf, dan Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya yang perlu saya terangkan, nama AVI itu adalah organisasi besarnya di pusat. Di seluruh dunia ada 102 negara yang mengadakan Vigili ini, termasuk Indonesia, dan hanya ada di Surabaya dan hanya ada di Hati Kudus Yesus. Bukankah ini satu kehormatan, ya? Nah, karena itu di setiap negara itu pakai nama chapter. Maka di Indonesia ini chapter Surabaya namanya Alliance of the Two Hearts, disingkat ATH. Alliance of the Two Hearts. Alliance itu persekutuan. Two Heart, dua hati. Hatinya siapa? Hati Kudus Yesus dan hati Maria tak bernoda. Nah, jadi kami akan mengundang Tuhan Yesus sebagai Raja dalam keluarga dan Bunda Maria sebagai Ratu dalam keluarga. Begitu. Namanya bagus banget itu, ATH. Iya. Maknanya dalam juga ya, Bu, ya. Iya. Berarti kan urutannya itu dari awal tadi yang di kapel itu berarti, Bu. Terus Iya. baru ada sampai di HKI sekarang. Iya. Nah, kalau boleh tahu itu yang waktu itu saat Ibu Magda dan juga Ibu Eliana masih di tahun 2009 itu ya. Iya. Mungkin umurnya masih muda juga berarti ya, Bu, ya. Iya. Itu kebutuhan apa sih yang waktu itu dirasakan sampai akhirnya Ibu Magda dan juga Ibu Eliana ini tertarik gitu untuk join ke AVI ini? Ya. Tahun 2006 Tuhan mengizinkan adorasi masuk ke keuskupan, ya. Nah, tapi pada saat itu kami tidak mendapatkan sumber yang pasti tentang adorasi. Kebetulan saya di Perth, Western Australia, Australia Barat, itu bertemu dengan Father Ping atau Edgardo Arellano, pendiri daripada AVI ini. Di situ saya ikut retretnya dan saya lihat banyak buku-buku literatur tentang adorasi. Nah, saya bilang ini yang saya cari, ya. Lalu saya deketin Father Ping itu. Tetapi saya tidak nyangka kalau Father Ping itu mau ke Surabaya, mau bertemu Bapak Uskup. Nah, kok ya itu istilah Jawanya dilalah, Dilalah. dilalah terjadi. Ya sudah, ini maunya Tuhan gitu. Nah, itulah yang membuat kami tertarik karena kami butuh mentor atau pembimbing penggembalaan mengenai adorasi. Kebetulan ini keluarga yang dibina menuju ke kudusan dalam keluarga, di mana di dalamnya ada unsur adorasinya. Untuk menjadi kudus, keluarga itu diajak adorasi. Nah, Vigili itu ya adorasi sampai malam. Di depan sakramen Maha Kudus kita hening, kita doa, kita nyanyi, kita mendengarkan renungan, begitu ceritanya. Nah, teman-teman ternyata banyak yang suka. Saya juga heran, sebetulnya mereka ada yang takut takut ngantuk, takut capek. Saya bilang, cobalah, nggak kuat sampai waktu itu sampai jam 4 pagi. Kalau sekarang sampai jam 2, ini mungkin jam 1 pagi ya. Tetapi banyak yang mengatakan pada saya, ternyata betul Bu, gak capek, malahan seneng. Aku bisa merasakan macam-macam. Nah itu kalau belum ngincipi, ya kita nggak bisa cerita. Nah itu yang penting, kita dalam bervigili itu, kita tuh menyediakan waktu untuk mengucap syukur pada Tuhan yang telah menyelamatkan kita, dan terutama kita mau
minta ampun dan memberikan reparasi atau pemulihan kalau kita tuh seringkali menyakiti hati Tuhan, juga mengatasnamakan orang lain, mungkin anak kita, saudara kita yang lagi dalam kondisi berdosa, kita datang, Tuhan, lihat aku kesini hanya untuk mencintaimu, tolonglah saudaraku, tolonglah keluargaku. Jadi itu tujuan daripada Vigili, datang kepada Yesus yang ada di Sakramen Maha Kudus dan cerita banyak tentang kondisi ini. Dan ternyata Tuhan itu tidak pernah hutang. Kalau kita datang padanya, Tuhan Yesus itu selalu memberi banyak jawaban, solusi-solusi di dalam keluarga. Kalau mau bersaksi banyak sekali. Ya. Buat para penonton, ini pesan bagus ya. Tuhan punya jawaban buat para orang di luar sana, juga termasuk keluarga yang mungkin lagi ngalamin kesulitan. Ikut Vigili ya. Ya. Dia bisa menenangkan hati. Ya. Wah, ini menarik sekali ya cerita dari Pemagda. Jadi ketemu foundernya langsung dari Foundernya, Australia tadi. Iya. Terus juga di situ ibu mengalami pendalaman lebih lanjut, Betul. sehingga akhirnya tertarik. Ya. Nah, sekarang ke Ibu Eliana ini. Yang membuat tertarik ibu ini, kalau boleh tahu apa nih? Tadi kan Ibu Magda sudah cerita banyak nih. Sekarang mungkin Ibu Eliana boleh cerita sharing-sharing ke para penonton juga. Ya, karena napas hidup Avi ini ya dari care. Jadi ada sakramen tobat, ada adorasi, ekaristi, rosario, dan ekaristi itu memang kan di Katolik kan intinya yaitu. Jadi kayaknya seperti ya lengkap. Jadi saya mengikuti itu rasanya setia sekali. Kalau tidak ikut kan rasa kurang gitu ya. Tadinya permulaan ya teman-teman ya pada ngantuk, tetapi lama-lama kok terus datang gitu. Jadi kalau kita bayangkan berapa jam itu ada sakramen ditaktakan, nah waktu di Vigili kan itu kita bisa bercakap-cakap sendiri dengan Tuhan 5-6 jam. Jadi harian itu kita melakukan gaya hidup tadi yang core care tadi. Terus sebulan sekali kita bertemu di Vigili Jumat pertama itu. Jadi kalau kita setia, jadi untuk menghadapi masalah itu meskipun belum sempat berdoa, masalah itu rasanya diambil alih sama Tuhan. Jadi ada cepat solusinya, itu yang saya rasakan. Jadi penting sekali mengutamakan Tuhan itu. Berarti intinya itu ingin lebih mengenal lebih jauh ke Tuhan berarti Ibu ya. Lebih dekat juga. Ya. Ini untuk anak muda kalau boleh tahu bisa ikut juga. Oh ya, malah setiap Vigili ada janji kemurnian anak muda. Janji di depan Yesus, Sakramen Maha Kudus, saya mau hidup murni, suci, sampai pernikahan atau sampai saya dipakai Tuhan untuk menjadi imam. Ada betul-betul menyerahkan diri. Oh ya, perlu saya tambahkan, jadi spiritualitas daripada AVI atau ATH ini adalah core care, CORCARE, ya, care, merawat, peduli. Itu sebetulnya singkatan, dan kebetulan core itu kan artinya hati, ya. Padahal itu singkatan dari consecration, konsekrasi. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria untuk minta dikuduskan. Itu konsekrasi. O itu oblation. Oblation itu persembahan diri untuk mengabdi kepada Yesus dan Maria. Dan R itu reparation, reparasi. Kenapa apa yang mesti direparasi, yang dipulihkan? Yaitu tadi saya datang Tuhan untuk menyenangkan hatimu, sehingga memulihkan luka-luka hati Tuhan gara-gara dosa-dosa saya, dosa-dosa orang lain, ya. Itu core. Sedangkan care-nya, C-nya itu adalah confession. Kita datang ke situ selain beradorasi, diberi kesempatan untuk berkonsiliasi, berdamai dengan Allah,
Makanya setiap vigili selalu ada sakramen tobat. Dan sekarang semakin banyak, hampir semua sakramen tobat ya. Kemudian ada A, itu adorasi. Sejak selesai misa langsung sakramen Maha Kudus ditahtakan, bahkan diakhiri di pukul 11:30 dengan prosesi sakramen Maha Kudus. Itu sangat menyentuh, apalagi anak-anak muda pasti senang, yaitu jadi mengiring Tuhan Yesus, merupakan satu ungkapan aku mau mengikuti Engkau Tuhan ya. R itu rosario. Rosario itu kan berdoa bersama Bunda Maria. Berarti kita juga mengajak Bunda Maria yang adalah ratu dari keluarga kita untuk kita persembahkan bunga mawar rohani ke hadirat Tuhan. Dan E adalah Ekaristi. Dibuka Ekaristi Jumat pertama untuk hati kudus Yesus, ditutup dengan misa Sabtu pertama untuk hati Maria tak bernoda, plus kita mendoakan para imam kita. Sabtu pertama itu kan Sabtu imam, harinya untuk mendoakan imam. Karena tanpa imam kita tidak bisa jadi orang Katolik loh. Semua butuh imam. Nah itulah kira-kira spiritualitas atau semangat daripada vigili ini adalah core care. Berhati peduli ya. Itu aja. Ternyata kompleks banget ya Bu ya, maknanya dalam ya. Dalam ya. Nggak kelihatan. Iya. Hubungan banyak orang, bahkan sampai imam tadi ya Bu didoain. Iya. Berarti kalau saya ikut doain misalnya anak-anak di luar sana gitu atau calon pujaan hati saya bisa ya Bu ya. Bisa datang lah. Di situ ada Tuhan Yesus, ada Bunda Maria ya. Nah itu info seputar vigili ya teman-teman. Teman-teman muda juga bisa datang setiap hari Jumat pertama ya Bu. Betul. Jumat pertama sampai Sabtu pertama. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Bu, waktu itu kan Ibu kan gabungnya tahun 2009. Itu suasananya seperti apa Bu waktu awal-awal Afi ada di Surabaya di HKY ini? Apakah langsung banyak yang tertarik atau seperti grinding pelan-pelan dari nol? Pelan-pelan tentunya. Jadi ya dari tadinya cuma 25 orang, begitu masuk HKY itu karena pas ulang tahunnya adorasi HKY, maka itu agak banyak. Nah, terus dari mulut ke mulut orang datang sampai hari ini kalau dulu sebelum COVID itu sekitar 150-200-an. Tapi sejak tahun lalu, tahun jubileum ada ibadat Porta Santa, itu pernah mencapai hampir 500-an yang hadir itu dari mana-mana ya. Dan karena apa? HKY ini kan center di kota, tempat untuk transportasi, nanti kalau pulang lebih gampang ya. Kami pernah dulu mencoba di gereja SMTB. Ternyata sepi karena apa? Mereka bilang transportasinya sulit, khususnya yang naik kendaraan umum. Bahkan sekarang setelah Porta Santa atau tahun jubileum selesai, bulan-bulan terakhir tuh kami masih bersyukur yang datang hampir 300, 270, berarti kan semangatnya masih ada gitu. Jadi ini bukan kami aja yang senang, apalagi Tuhan Yesus, apalagi Bunda Maria. Ya, tujuannya menyenangkan Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Nah itu karena ada penggerak-penggerak tadi yang membentuk AFI ini sehingga akhirnya sampai sekarang ini jadi komunitas yang baik gitu sampai sekarang. Itu berarti siapa tadi Bu penggeraknya? Romo siapa tadi Bu? Yang pendirinya adalah Father Edgardo Arellano. Tapi panggilannya Father Bing. Iya, Father Bing. Kalau yang di Surabaya, Bu? Kalau di Surabaya, moderator kami Romo Dujoko. Oh, beliau yang mendirikan di sini. Enggak, moderator, pembimbing komunitas kami. Jadi tiap bulan tuh ada kita secara rutin tim itu juga ada pengajaran, terus tahun sekali ada rekoleksi dan tiap Selasa kita melalui Zoom kita tim juga berdoa rosario, itu yang menjadi kekuatan kita dan banyak yang
Ya. tergerak mesti tanya di saya, bisa langsung datang Bu, banyak yang tanya. Jadi Roh Kudus sendiri yang memampukan mereka untuk hadir. Saya kira itu hanya mohon maaf nih, saya kira hanya seperti kegiatan misa cuma pertama, ternyata ada juga Zoom Rosario bareng. Oh ya, Iya, ada di 9 ibadat luar itu bacaan. ya. Jadi Rekoleksi penuh. juga Iya, gitu. ada inspirasi talk dari para romo, jadi memberi inspirasi gitu. Pengajaran. Ya. Pengajaran, terus ada 9 ibadat bacaan, ada rosario, ada koronka. Orang kan. Iya. Ya. Saya jadi ingat waktu itu di gereja saya kan ada Romo Puri. Itu Ya. beliau Oh, berkata iya. kita itu harus saling menguatkan satu sama lain. Iya. Seperti yang Ibu lakukan ini. Doa Rosario bareng kan juga menguatkan satu sama lain juga. Iya, jadi semoga mungkin umat HKY lebih tahu lagi Iya. kalau di sini ada dengan adanya podcast ini. Iya. Nah, kalau melihat perjalanan dari dulu sampai sekarang, berarti kan udah 17 tahun ya Bu ya? Betul. Di HKY ini Afi. Apa yang paling Ibu Magda dan juga Ibu Eliana ini paling rasakan berubah dari Afi di zaman sekarang dari dulu sampai sekarang? Maksudnya perubahannya Perubahan yang Ibu rasakan itu mungkin dari caranya atau organisasinya atau komunitasnya. ya yang saya rasakan teman-teman di kepengurusan AFI itu berkembang, bertumbuh. Kalau kami menemukan kalau sharing ada yang tadinya itu kasar, tadinya itu marahan, ini mereka bisa merasakan sendiri loh, aku kok bisa sabar ya gitu ya. Itu perubahan dengan mengikuti itu tanpa sadar. Tuhan sendiri yang mengerjakan itu ya toh. Nah karena itu kalau kita bertemu Tuhan, tidak mungkin tidak ada perubahan. Bukan hanya cuma jumlah yang hadir, tetapi juga kondisi iman kita dan kondisi semangat kita mencintai Tuhan itu berubah. Dan yang perlu diketahui, umat itu sangat senang ada di HKY. Ya, karena HKY ini center, jadi mereka tuh betul-betul mantep. Bahkan yang dari Sidoarjo itu sampai naik bis ya Pak, sampai puluhan, iya banyak dari Sidoarjo. Pernah datang 40-50 orang loh. Karangpilang juga, ya toh, dari macam-macam semua lebih suka kalau di HKY. Nah itulah saya bilang syukur dulu waktu Romo Eko Budi Susilo, ya ini sedikit ngomong, pernah bicara sama saya, Bu Mahda lihat banyak umat itu datang ke HKY, ditunjukkan, tidak pernah sepi nih parkiran, selalu ada mobil. HKY ini jadi tuan rumahnya seluruh keuskupan Surabaya. Jadi saya tuh ingin bermimpi umatnya HKY ini bisa punya hati seperti hati kudus Yesus. Betul Romo, saya bilang gitu. Maka itu kita mau bikin vigili ini supaya umat itu bisa nantinya menyerupai hati kudus Yesus, menyerupai hati Maria tak bernoda. Oh betul-betul ya gitu. Maka itu dia selalu menunjang untuk vigili di HKY itu. Jadi umat HKY monggo punya kesempatan mulia, jangan sia-siakan. Orang lain jauh-jauh datang. Kalau kita sama-sama paroki HKY, nikmatilah berkat melimpah menanti kita. Ya, Terutama anak-anak muda kalau malam hari kan mereka juga kuat melek. Jadi supaya mental kita zaman sekarang ini jadi kita dikuatkan. Jadi kita bersyukur dari tim itu juga banyak anak muda jadi tim kami. Jadi ada regenerasi, bersyukurnya. Iya. Berarti kan banyak umat juga di HKY ini menganggap hal positif ya Bu ya. Iya. Waktu itu saya juga pernah ikut sih Bu, misa yang Jumat pertama itu. Tapi duduk di atas yang bagian broadcast sama Febri tadi itu, sama Mas Tony juga. Itu kan memang sampai sekitar jam 2:30-3 pagi ya kalau nggak salah. Oh itu benar-benar kusyuk sih Bu, kusyuk, tenang. Iya. Terus akhirnya saya ketiduran. Nah ini nggak boleh dicontoh ya teman-teman, ketiduran karena waktu itu saya lagi capek banget gitu. Iya. Tapi secara keseluruhan memang suasananya kusyuk sih Bu. Benar-benar itu di hati kita kayak
Soal ketiduran, saya mau kasih tahu, Tuhan Yesus Allah Bapa itu baik sekali. Kalau seperti anak kecil habis main dan lari-lari terus deket sama bapaknya, gamblok sama bapaknya, atau dia tidur, kira-kira bapaknya marah enggak? Enggak, malah disayang-sayang. Oh ya kamu capek ya, enggak apa-apa, Bapak sayang sama kamu. Demikian juga kalau kita ke vigili, ngantuk itu alamiah. Jadi yang penting Tuhan menghargai kita mau datang. Gitu. Jadi itu selalu yang saya katakan, jangan takut untuk datang vigili. Dan sampai hari ini sudah 17 tahun saya nggak pernah sakit karena vigili loh. Meskipun melek terus dan tidak tidur siang, tidak tidur duluan ya, padahal di rumah repot, langsung pergi berangkat. Tapi tidak tahu ya, ada daya tarik ya. Sepertinya Ya, kalau mungkin tidak ikut ada. vigil itu ada yang kurang gitu. kurang Ya. gitu loh ya. Kekuatan Tuhan itu. Ya, Ya, kekuatan Tuhan. Memang ada orang kekuatan kudus ya. yang mengatakan gitu. Kalau kita 9 kali berturut-turut ikut vigili dan tidak akan meninggal sebelum menerima semua sakramen. Iya. Itu juga menjadi kekuatan kami. Santa Margareta Maria Alacoque. Ya. Ya. Wah, ini udah cerita banyak sih, Bu. Saya penasaran nih, kalau misalnya nih saya join atau masuk AFI nih. Kira-kira untuk orang yang pertama kali datang ke AFI ini apa yang akan mereka rasakan gitu, Bu? Ini mungkin buat orang-orang di luar sana yang pengen masuk atau ikut kegiatan AFI tapi masih ragu-ragu atau mungkin saya nggak punya temen nih. Biasanya kan orang-orang seperti itu. Saya nggak punya teman untuk masuk nih. Bisa Ya. langsung hadir. Ya, langsung Kami ada penerima tamu, nanti kita mau tanya apa saja, kita bisa menerima, mengarahkan. Jadi langsung hadir tanpa mendaftar. Jadi ikut di vigili itu. Jadi kalau saat ini selesainya jam 1. Berarti menerima semua kalangan. Semua kalangan. Ya, tidak ada pilih kasih. Nah, itu teman-teman ya, Iya, buat kalian yang masih datang. mikir Ya. dan juga penonton di luar sana masih mikir, aduh nggak ada bolone gitu. Datang aja langsung ikut vigili. Nanti mungkin ketemu Ibu Magda atau Ibu Eliana. Ya, Ajak-ajak nanti, ngobrol juga boleh gitu. Monggo. Nah, kalau selain misal nih Bu, kegiatan-kegiatan lainnya itu kalau boleh tahu apa ya Bu ya? Yang seperti tadi kan ada rekoleksi, mungkin di luar itu ada apa lagi? Ada yang rutin dan non rutin. Yang rutin ya tiap kali kita vigili Jumat pertama dan Sabtu pertama. Selain itu kita ada seminar, tim rekoleksi juga setahun satu kali. Juga kita yang rutin juga membantu PUK HKY setiap minggu ketiga. Oh iya, PUK. Saya juga orang tugas ya. Oh gitu. Kalau non rutin ya ada catering, ada ke Goa Maria bersama. Kadang ada kalau dari pusat datang kita ada seminar, semua diajak peserta vigili semua dan juga ikut kegiatan paroki HKY. Mungkin di lustrum yang akan datang kami juga akan membantu dan waktu itu imamat romo-romo bagian konsumsi apa selalu kita dukung. Oh, banyak kegiatan. Iya. Ini ternyata juga ada pembekalan materi ya Bu ya. Bukan hanya sekedar hanya apa ikut misa atau spiritualitas, tapi juga ada pembekalan materi ya. Gathering, seminar, seperti itu ya Bu. Itu berarti kita bertemu para romo-romo di materi itu berarti. Satu romo mungkin ya. Satu romo. Iya. Pembicaraan. Jadi dari pusat bisa atau dari Romo Dijoko moderator kita di Surabaya. Banyak kegiatannya ya. Ya. Menarik sekali nih. Silakan, mari. Jadi ladang Tuhan. Iya. Nah, tapi saya tadi penasaran nih Bu. Ini langsung saya tanya aja ya. Kenapa kok AFI ini lebih meladani keluarga Yusuf, Maria dan juga Yesus sebagai pusat spiritualitasnya? Ya, karena itu memang historinya Father Ping dipercaya untuk waktu itu Paus Johannes Paulus II, masih ingat di tahun 98, 99 atau 97, 98, 99 ada tahun Allah Bapa, ada tahun Roh Kudus, tahun Yesus ya toh. Karena dia bilang masuk milenium ketiga ini keluarga lah yang akan diserang oleh iblis.
karena banyak perpecahan, banyak masalah di dalam keluarga. Jadi maka itu keluarga harus diselamatkan dengan lewat vigili ini. Juga ada rekonsiliasi keluarga, sebetulnya juga ada itu kegiatan mendatangi keluarga-keluarga untuk bisa suami istri, orang tua anak yang tadinya diem-dieman atau mungkin kurang bagus relasinya, kita bawa Yesus, kita bawa Bunda Maria. Nah kemudian mereka juga diminta untuk melakukan core care tadi. Jadi care khususnya, mengaku dosa sebulan sekali, adorasi sesering mungkin, berrosario di rumah pribadi, malah kalau bisa rosario bersama anggota keluarga. Karena Father Piten itu pernah bilang keluarga yang berdoa akan bertahan selamanya. Ya, itu rosario dan juga sering ke misa harian. Karena dari situ rahmat akan turun. Jadi untuk menjadi keluarga kudus itu tidak bisa dengan kekuatan kita. Harus ada bantuan dari surga. Caranya ya adorasi lah, rosario lah, bermisa harian, dan jangan lupa sakramen tobat itu penting sekali. Misa harian berarti. Ini menarik Ya, sih Bu. Karena iya. kan cukup banyak orang yang kayak jarang memperhatikan misa harian seperti Ya. itu. Ini saya juga baru dengar juga misa harian ternyata Iya. juga bisa gitu ya. Betul, karena dengan kita menerima tubuh Kristus, Santo Paulus mengatakan bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Sehingga semua kegiatan kita tuh yang mengendalikan Tuhan Yesus. Suaranya masih sama suara manusia, suara Mahda. Tapi juga cara jalannya, cara ketawanya tetap sama. Tetapi yang handle semuanya itu, yang mengendalikan adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sering misa harian, itu pelan tapi pasti akan ada perubahan. Ya itu tujuan daripada kenapa kita berkiblat pada keluarga kudus di Nazaret. Ya, perlu juga diketahui keluarga kudus di Nazaret itu punya karakter taat, setia, dan murni. Lihat, Yusuf dia taat, padahal dia sendiri ketakutan tidak mau terima Bunda Maria, tapi dia taat. Sudah jadi suaminya, pendampingnya Bunda Maria, dia setia. Walaupun tidak enak dia setia. Dan kemudian hidup murni, hidup yang betul-betul hanya untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kedepannya nanti Avi ini akan mendatangi keluarga-keluarga supaya berkonsiliasi. Jadi kita bersatu kembali. Jadi selain itu diberkati keluarganya dan sekalian rumahnya, nanti kedepannya Avi akan melakukan itu. Safari keluarga. Iya. Yes. Wah, keren ini Bu, keren. Iya. Makanya kita juga butuh anak-anak Jadi muda. bisa rukun kembali, bersatu Iya. kembali gitu. Sambil bikin suasana Iya, sukacita di betul. rumah orang gitu ya Bu. Iya, Ya. oke. Nah, saya juga pernah waktu itu program UMK di wilayah saya, di gereja saya kan Santa Maria Annunziata Sidoarjo. Iya, di Sidoarjo itu waktu itu sempat di sana, itu juga mendatangi orang-orang keluarga yang udah lansia, yang sudah berumur gitu. Mereka itu kalau didatangi hanya nyanyi bersama, cerita-cerita itu mereka seneng banget Bu. Bahkan doa rosaria itu mereka itu sampai, wah saya suka banget Mas, suka banget Mbak gitu. Sukacitanya itu terlihat banget kalau kita berkumpul bersama. Betul, iya, iya. Jadi kakek, nenek, orang tua dan cucu-cucu bisa saling rekonsiliasi Iya, lagi. Kita iya. harapkan begitu, Mas. Semoga kedepannya Iya. lancar ya Bu ya ini. Dan Terima terjadi kasih. safari Ya, keluarga amin. ini. Amin. Ya. Nah ini buat Ibu Magda dan juga Ibu Eliana nih. Kalau boleh pilih salah satu nilai dari keluarga kudus yang penting, apa yang ingin Ibu Magda, Ibu Eliana ini sampaikan kepada keluarga-keluarga zaman sekarang hari ini? Ya, Singkat aja nggak apa-apa. ya kalau keluarga-keluarga itu tertarik ke duniawian, ke lain-lain, marilah kita sempatkan mungkin
ikut di vigili ini 1 bulan 1 kali. Kita hadir bersama Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus sendiri. Kita bisa bercakap-cakap, kita berbicara apa saja dan berdoa bersama. Itu yang membuat mental kita kuat. Jadi marilah kita lakukan. Kalau harian kita yaitu tadi yang sesering mungkin ke Ekaristi, adorasi, dan pertobatan itu, rosario itu pasti mereka menjadi kuat. Anak-anak muda sekarang perlu sekali. Iya. Itu saya juga merasa gitu. Iya. Karena kurang memperhatikan hal seperti itu Iya. gitu. Kadang kalau orang terlalu sibuk duniawi itu kan kadang memang lupa ya Bu. Seharian doa rosario. Harus memprioritaskan mungkin ya. Iya. Ini dari Ibu Magda. Ya, saya sendiri merasakan Tuhan itu tidak kurang-kurang memberkati kita, menyediakan kesempatan seperti vigili ini. Tuhan sendiri hadir. Asal kita percaya Yesus ada di situ, dia hadir secara nyata. Nah, kita tinggal datang, kita tinggal diem aja, nggak usah minta. Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Tapi dengan kita masuk ke vigili maupun ke setiap misa, kalau saya boleh katakan, itu kita masuk surga loh. Di situ ada Yesus. Naik surga kan ada Yesus. Naik surga tidak ada Yesus ya nggak enak kan. Nah, kalau kita ke misa, kita ke vigili, ada Tuhan Yesus, boleh curhat, nangislah di situ. Malah ada banyak kesaksian orang yang tadinya stres datang ke vigili, kadang ya sama nangis itu. Tapi Tuhan itu enggak nangis karena hidupnya yang kacau balau itu. Maka dia cuma datang, kadang-kadang cuma sambat, Tuhan capek aku Tuhan. Tapi terus dia ikuti acara vigili itu. Dan ternyata juga Tuhan memberikan solusi. Kalau saya boleh kesaksian, 1-2 banyak terjadi pemulihan dari vigili ini. Ya cara Tuhan lain-lain ya, gitu. Jadi itulah yang saya bilang, mari saudara-saudaraku, vigili ini pakailah, manfaatkan fasilitas yang Tuhan kasih di HKY. Ada waktunya nanti satu saat kita nggak bisa berbakti. Ingat seperti COVID, gereja aja ditutup loh. Online bisa. Online. Tapi waktu itu vigili live streaming terus. Setiap Jumat pertama. Jadi tetap orang masih bisa ikut. Hanya nggak bisa terima tubuh Kristus. Kan pakai doa komuni batin. Iya, wah. Masih ada lagunya juga. Iya, oke. Berarti ya orang-orang ini pelayan ini ada naik turunnya gitu. Pasti. Ya. Nah, kalau ngomong soal naik turun ini biasanya kalau di podcast ini ada dari narasumber ini memberikan suatu ayat penguat nih. Kalau boleh tahu nih dari Ibu Magda dan Ibu Eliana kan pasti ada naik turunnya nih pelayanan di AFI gitu. Mungkin bisa dibagikan satu ayat dari masing-masing Ibu Magda dan juga Ibu Eliana. Ayat penguat yang selalu memotivasi Ibu tergerak sampai sekarang. Ya, pertama kali saya ikut vigili itu saya sangat tersentuh dengan satu ayat, yaitu Lukas 12 ayat 49, di mana dikatakan, aku telah melempar api ke bumi. Betapakah api itu telah menyala. Api itu adalah api cinta. Aku ini betul-betul sampai hadir mencintai. Tapi kok orang-orang ini aku bertepuk sebelah tangan. Jadi aku ingin kamu datang. Nah, itulah yang membuat saya janji sama Tuhan, selagi saya masih kuat, begitu ada vigili, saya akan hadir supaya apinya menyala. Dikasih api tapi tidak direspons, ya apinya redup lagi kan gitu. Itu yang berkata Tuhan Yesus sendiri, Lukas 12 ayat 49. Tuhan Yesus itu minta dibalas cintanya. Kasihan loh orang kalau bertepuk sebelah tangan. Ya, oke. Kalau Bu Eliana silahkan. Ya, kita kan dengan dua hati itu, jadi kita harus rendah hati dan seperti Yesus sendiri, dan setia taat seperti Bunda Maria. Jadi devosi ini kan devosi untuk dua hati. Jadi untuk saya ya
sudah menjadi panduan saya menjadi devosi Dua hati. Devosi dua hati. Iya. Obrolan hari ini sangat dalam sekali ya, Pak ya. Nah, mungkin dari kedua ibu mau promosi AFI, silakan ke kamera gitu. Buat para orang-orang di luar sana yang mau join. Ya itu. Bu Hiliana mau menceritakan apa tentang Vigili? Ya, kalau perlu silakan. Ya. Kalian promosi gitu. Ya, silahkan Bapak Ibu dan anak-anak muda, kami mengharapkan bisa hadir dalam Vigili, bisa dengan gaya hidup itu tadi, core care, jadi pertobatan, ekaristi, rosario, dan adorasi hidup harian. Jadi sempatkan kalian akan sempatkan, utamakan terutama di zaman sekarang dan zaman yang akan datang yang tidak menentu ini. Marilah kita bersama-sama mengutamakan hidup harian seperti yang Afi jalankan, dan tiap bulan kita akan bertemu di Vigili Jumat pertama, Sabtu pertama. Apapun yang Anda masalahkan bisa kita berkonsultasi atau bisa bersama-sama kita hadapi dengan pengurus atau tim dari kami AFI. Kita membuka tangan kepada semua saudara-saudara kami. Sedangkan saya juga mau mengatakan bahwa dunia sekarang semakin jahat karena sangat menurun orang yang berdoa. Orang yang mau datang kepada Tuhan itu menurun sekali. Karena itu Tuhan hanya minta, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Jadi Tuhan tuh tidak kurang-kurang mau cinta, karena dia cinta, dia mau menolong kita. Nah, salah satunya adalah Vigili ini. Memang kelihatannya tidak rasa apa-apa, tapi pokoknya kita harus percaya, saya mau datang ketemu Tuhan Yesus. Dan nanti caranya bagaimana, nggak usah ngatur Tuhan. Tuhan akan memberikan mujizat demi mujizat, tapi harus datang ketemu Tuhan Yesus. Ya, yuk datanglah ke Vigili. Nanti bulan Maret ini tanggal 6 di Hati Kudus, dimulai jam 6 sore. Setelah itu selesai misa, sakramen Maha Kudus ditahtakan, kita bisa break sebentar. 7.15 kita akan mulai. Di situ ada juga penyerahan diri, penyerahan keluarga, janji anak muda, janji pernikahan. Janjinya itu di depan Tuhan Yesus. Jadi pasti dimeterai itu sama Tuhan. Kalau itu sudah kita lakukan, nah kemudian kita mendengar pengajaran-pengajaran bagaimana selalu menjaga kekudusan. Kan Alliance of the Holy Family International. Pusatnya itu holy-nya itu. Kita mau ajak semua orang itu jadi kudus. Kalau enggak kudus, enggak bisa ketemu Tuhan loh. Kalau kita belum kudus, datang enggak apa-apa. Gereja itu tempatnya orang yang belum kudus, tapi diproses sama Tuhan jadi kudus. Kan mau toh jadi kudus, walaupun bukan lahir di kota kudus, ya. Tapi kita semua diminta Tuhan, karena Tuhan bilang, jadilah kamu kudus, sama seperti Bapakmu itu kudus. Jadi, mari saudara jangan lewatkan kesempatan ini, hadirlah di Vigili di Gereja Katedral Jumat pertama jam 6 sore sampai jam 1 pagi, ditutup dengan misa. Pokoknya sip, senang. Ayo anak-anak muda yang biasanya Vigili itu, boleh saya kasih tahu, semakin malam semakin ramai. Yang datang siapa? Anak-anak muda. Tidak apa-apa, datang misalnya baru mulai jam 9 boleh. Tetapi kalau bisa jam 8 jangan miss. Disitulah pengajaran diberikan. Bagus-bagus. Intinya setiap bulan dapat
masukan-masukan dari romo-romo yang terpilih. Ya, seperti tanggal 6 ini temanya why fasting. Kenapa kita mesti puasa? Nah, itu kan kita dapat masukan toh. Ada orang yang puasa kan karena ya sudah takut berdosa. Puasa tapi menggerundel-gerundel. Tapi ini akan dijelaskan, yang memberikan adalah Romo Kurniawan CM dari Paroki Gersapa. Buat teman-teman jangan lupa tanggal 6 Maret ya. Tunggu kehadirannya. Dan teman-teman, adik-adik semua, ini dalam 6 Maret dalam masih Prapaskah. Ya. Oke, 6 Maret teman-teman, dan buat para penonton jangan lupa semua kalangan bisa hadir. Kita bersama-sama menyerahkan diri kepada Tuhan. Yes. Nah, sebelum penutup biasanya ini ada satu peneguhan, salah satu aja nggak apa-apa. Pesan sederhana dari Ibu untuk keluarga di luar sana yang mungkin lagi mengalami kesusahan, sedang berjuang, merasa lelah atau merasa lagi naik turun gitu dalam kehidupannya. Boleh sampaikan satu pesan untuk mereka yang lagi berjuang di luar sana, keluarga yang sedang berjuang. Untuk keluarga-keluarga yang sekarang mengalami masalah, selalu Tuhan memberi solusi, selalu ada harapan. Hanya datanglah, jangan takut, tapi dekatkan dirimu kepada Tuhan. Dia pasti akan menolong. Nah, salah satunya ya datang ke Vigili atau berdoa rosario, ya. Hanya itu, simple. Tetapi seringkali orang lupa hal ini. Tuhan itu baik sekali. Dan saya tambahkan, Yesus sangat mencintai kita semua. Apalagi Bunda Maria. Dia mama yang tahu persis kebutuhan kita. Jadi mama yang baik, ngerti. Lihat aja di perkawinan Kana. Dia mungkin bilang, sus, anggurnya habis loh. Cuma bilang gitu. Tapi karena Tuhan Yesus cinta sama mamanya, jadilah mujizat air jadi anggur. Lalu Bunda Maria juga bilang, lakukan apa yang Dia perintahkan. Lakukan apa yang Yesus perintahkan. Jadi kalau kita berdoa rosario, pasti ada mujizat. Karena Bunda Maria akan cerita ke Yesus. Membawa masalah-masalah kita ke Tuhan Yesus. Sorry, mungkin kepanjangan ya pesannya. Yang penting dekatkan dirimu, ada Tuhan, masih ada Tuhan, kita nggak sendirian, ya. Kita ngobrol Iya, iman dan harapan, dan ingat kalau Tuhan itu selalu menyertai dari dulu, sekarang sampai selamanya. Amin. Kadang Yes. tidak sadar, tapi dengan diingatkan lagi itu kembali lagi. Justru masa Prapaskah ini kita harus menyadari diri lagi. Menarik diri, kita adakan waktu untuk Tuhan. Terima kasih. Sangat panjang, sangat bermakna juga ini. Insight baru juga buat saya gitu, karena baru pertama kali dengar Avi juga. Iya. Tanggal 6 Maret ya. Iya. Kemudian saya kayak juga kok tanggal 6 Maret. Misa harian gitu, misa harian. Ikuti Mas Bismo ya. Nanti sama di belakang layar ada Mas Dion itu. Iya, misa harian. iya. Beliau setiap hari Bu kalau misa harian. Oh, bagus, bagus, Pagi, sudah bagus. sore gitu, semua digas sama dia. Nah, terima kasih Ibu Ya, Magda dan makasih. juga Ibu Aliana sudah menyempatkan hadir jauh-jauh ke sini. Sudah cerita banyak. Semoga kisah tentang Avi ini bisa menjadi berkat dan penguatan untuk banyak orang di luar sana. Saya ada kata-kata nih Bu. Perjalanan iman seperti ini mengingatkan kita bahwa keluarga bukan hanya tempat tinggal, tapi juga sebuah tempat untuk Tuhan berkarya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Mas Terima kasih, Bismo. Bu. Terima kasih, dadah. Buat Sobat Katedral, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita akan ngobrol-ngobrol lanjut tentang seputar kegiatan gereja, komunitas, dan juga seputar gereja di HKY ini. Ya, sampai jumpa. Tuhan memberkati.